Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan memulainya dengan materi pengantar Manajemen Data dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini kita akan sedikit membahas apa yang dimaksud dengan manajemen data, apa itu data, dan juga apa itu informasi, khususnya mengenai masalah kesehatan. Nah, untuk pertemuan pertama ini bersama saya, Ibu Junita Indah Prasetyaningrum. Mungkin sambil merefresh kembali, teman-teman bisa memanggil saya Ibu Indah ataupun Ibu Junita, seperti itu. Ya, sebelum memulai perkuliahan kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama di mata kuliah manajemen data di sini, apa saja sih pokok bahasannya? Yang pertama adalah nanti kita akan belajar apa saja kontrak belajarnya. Di awal nanti sudah saya ingatkan apa saja yang menjadi tugas, apa yang akan diberikan dalam praktik, dan apa yang harus disiapkan oleh teman-teman. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas, antara lain apa itu pengertian data dan juga informasi, bagaimana jenis-jenis data, apa sih hubungannya data dengan variabel, skala pengukuran, begitu juga bagaimana kita bisa mencatat data dan juga mengumpulkan data, dan metode apa saja yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data. Begitu juga dengan manajemen data dan informasi kesehatan. Jadi tidak hanya data saja, tapi bagaimana kita memanage data itu menjadi sebuah informasi, khususnya di bidang kesehatan. Bagaimana prosesnya supaya data itu bisa menjadi sebuah informasi, dan apa saja sih manfaat kita mempelajari atau membuat sebuah data itu menjadi sebuah informasi kesehatan. Berbicara tentang kontrak belajar, di awal Ibu akan mengingatkan teman-teman apa saja sih yang perlu dipersiapkan, yang perlu teman-teman ketahui pada saat kita mengikuti perkuliahan manajemen data dan informasi. Sebelumnya, mungkin Ibu akan menjelaskan ataupun memperkenalkan siapa saja pengampu mata kuliah manajemen data dan informasi. Yang pertama ada Ibu sendiri, yang kedua ada Ibu Meti, yang ketiga ada Bapak Supri, dan yang keempat ada Ibu Novi. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah bertemu pada mata kuliah sebelumnya, tetapi kalau memang ada yang belum pernah ketemu, nah nanti di perkuliahan selanjutnya akan bertemu dengan beliau-beliau, seperti itu. Di sini untuk kontrak belajar, jadi teman-teman karena ini kita menggunakan daring, yaitu platformnya menggunakan Google Classroom, jadi kita melakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Manajemen data ini untuk mungkin dari kelas 01 sampai dengan 04 itu ada di hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 dan juga 11. Nah, nanti silahkan dilihat di dalam RPS. RPS bisa teman-teman lihat di Google Classroom, sudah saya sertakan beserta jadwal dan juga waktunya, dan juga mata pelajarannya atau tema materinya, beserta tidak lupa pengampunya. Nah, meskipun kita menggunakan daring, tetapi tetap ada presensi kehadiran. Nah, presensi kehadiran ini akan dihitung besok apakah lolos atau tidak. Bisa 75% ya dari total kehadiran. Nah, presensi dianggap
hadir apabila teman-teman mengisi presensi awal dan akhir. Jadi ada 2 kali presensi, di awal dan di akhir. Di akhir biasanya tergantung, bisa di akhir, bisa di tengah, atau mungkin 3/4 akhir juga bisa. Tergantung dari dosennya seperti apa. Untuk batas toleransinya adalah biasanya 15 menit. Tapi mungkin ada beberapa yang terkadang ada sinyal, silahkan nanti dikomunikasikan. Yang penting kejujuran dari teman-teman itu nomor 1. Kemudian kehadiran itu tadi dianggap hadir jika teman-teman mengisi ya presensi awal dan juga presensi akhir. Kemudian wajib mengikuti perkuliahan di Google Classroom dari awal sampai akhir hingga selesai. Pada mata kuliah manajemen data dan informasi itu ada beberapa penugasan dan juga tugas praktik yang nanti akan diminta oleh pengampu untuk mengumpulkannya di dalam Google Classroom. Untuk waktunya seperti apa? Untuk waktunya tergantung dari kesepakatan dengan dosen pengampu materi tersebut. Bisa misalnya minta seminggu, bisa mungkin 10 hari, atau mungkin bisa 3 hari misalnya gitu. Jadi tergantung dari nanti kesepakatannya. Dan tugas yang teman-teman kumpulkan akan dinilai jika sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi kalau terlambat ya nanti ada konsekuensinya ya dengan pengampu masing-masing. Karena dalam Google Classroom akan terlihat siapa yang mengumpulkan tepat waktu, siapa yang terlambat. Seperti itu. Untuk penilaian atau bobot penilaian akhir, ini agak berbeda. Biasanya itu banyak yang jatuh di UAS dan UTS. Nah sekarang itu kita ubah. Persentase terbesar ada pada tugas dan juga praktik. Untuk UAS dan UTS masing-masing hanya 20% dari total nilai. Tapi konsekuensinya akan banyak tugas dan juga praktik yang harus teman-teman lakukan. Karena memang di dalam manajemen data dan informasi ini lebih banyak kita berpraktik. Kalau hanya melihat teorinya, itu biasanya nanti praktiknya akan berbeda. Jadi lebih banyak teman-teman bisa melakukan praktik sendiri dan juga praktik di dalam perkuliahan. Tugas di sini ada 7 tugas nanti yang harus teman-teman kerjakan selama mengikuti mata kuliah. Saya jelaskan tugasnya terkait dengan yang pertama praktek menggunakan WHO Andro, yang kedua WHO Andro Plus, yang ketiga itu program Nutri Survey, yang keempat juga Nutri Survey tapi dengan materi yang berbeda. Yang kelima, teman-teman harus melakukan konseling menggunakan program yang namanya NutriClean. Yang keenam, ada yang disebut dengan master tabel, nanti akan diminta untuk membuat seperti itu. Yang ketujuh, tentang analisis deskriptif. Jadi tugasnya seputar itu. Nanti dikumpul melalui Google Classroom. Sementara itu, untuk praktik, ada 9 praktik yang direncanakan karena memang banyak yang menggunakan SPSS. Jadi ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji korelasi. Yang ketiga ada uji 2min tidak berpasangan. Ada uji 2min berpasangan. Ada uji beda lebih dari 2min. Ada juga uji beda proporsi, ada juga uji beda proporsi berpasangan, dan juga uji regresi linear dan regresi logistik. Nah, nanti apa saja yang akan dipelajari, akan ada penjelasan pada saat perkuliahan, kemudian ada penugasan ataupun praktek. Jadi silahkan teman-teman mempelajari karena apa yang diajarkan dalam perkuliahan itu pasti nanti akan berhubungan dengan tugas ataupun praktik yang diberikan. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan menyiapkan laptop masing-masing karena untuk manajemen data ini beberapa itu kita membutuhkan laptop,
untuk menginstal beberapa program. Yang pertama ada WHO Antro, WHO Antro Plus, NutriClean, NutriSurvey, kemudian ada juga SPSS. Itu yang wajib diinstal di dalam laptop masing-masing. Begitu ya. Semoga jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan pada sesi tanya jawab di dalam kolom GC. Oke, lanjut ya di materi pertemuan yang pertama. Yang pertama adalah poin yang pertama untuk materi, kita akan mempelajari apa itu data dan juga informasi. Jadi data itu berasal dari kata yang tunggal di bahasa Latin ya, yaitu datum. Gitu. Artinya adalah hasil pengukuran atau pengamatan. Bentuk jamaknya, jadi kalau datum itu dijadikan satu misalnya, itu berupa himpunan hasil perhitungan atau pengukuran yang kita sebut dengan data. Jadi kalau sebut data itu sudah himpunan, sudah kelompok. Jadi kalau menulis jangan data-data, tidak. Cukup dengan menuliskan data itu sudah menggambarkan himpunan atau kumpulan hasil perhitungan dan juga pengukuran. Jelas ya? Jadi ada datum, bentuk jamaknya adalah data yang menjadi himpunan tadi. Nah, apabila data tadi diorganisir dengan cara tertentu sehingga memberikan arti bagi si penerima, itu yang disebut dengan informasi. Biasanya kita membuat data itu menjadi sebuah informasi supaya lebih mudah orang itu bisa memahami. Seperti itu. Ya. Nah, tadi di awal kita berbicara data dan juga datum. Ilustrasinya bisa teman-teman lihat di dalam slide ini. Bagaimana sih perbedaan datum dan data? Misalnya, ada nama sekolah A, B, C, D, dan E. Setiap sekolah itu memiliki siswa dengan jumlah tertentu. Sekolah A 100, sekolah B 125, sekolah C 250, dan seterusnya. Dengan kondisi sekolah juga berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang sedang. Gitu. Kita lihat misalnya, kalau hanya jumlah siswa yaitu 100, itu berarti kita sebut datum, karena hanya satu. Jadi setiap jumlah siswa di setiap sekolah itu kita sebut datum, karena sifatnya tunggal. Tetapi kalau sudah sekumpulan jumlah siswa sekolah A, B, C, D, dan E, itu kita sebut dengan data. Jelas ya? Jadi kalau datum itu bentuk tunggalnya, setiap hasil pengamatan dalam bentuk tunggal, jumlah siswanya 100 di sekolah A, itu datum. Tapi kalau sudah digabung jumlah siswa baik di sekolah A, B, C, D, dan E, maka itu disebut dengan data. Jelas ya? Berbicara tentang data, tadi sudah saya ungkapkan bahwa data itu berasal dari bahasa Latin, yaitu datum tadi, yang berarti sesuatu, atau bisa kita sebut data itu sebagai penggalan dari informasi. Lalu perbedaannya apa antara data dan informasi? Perbedaannya ada pada level abstraksinya antara keduanya. Jadi kalau data itu
itu tingkatannya itu paling rendah. Data akan baik jika bisa diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian, baik lagi jika bisa kita jadikan sebuah pengetahuan. Gitu ya, jadi abstraksi terendah itu masih data. Data itu masih rendah sekali kalau belum kita ubah menjadi informasi. Kalau kita berbicara penelitian, data itu sebenarnya adalah keterangan dari hasil pengamatan yang menerangkan karakteristik subjek yang diamati. Berat badan itu adalah hasil pengamatan. Oh, berat badan si A, si B itu 50, ada yang 47. Jadi menerangkan, oh karakteristiknya si A itu dengan berat badan sekian. Mungkin terlihat gemuk. Karakternya seperti itu. Jadi keterangan dari hasil pengamatan. Data sendiri itu bisa berbentuk angka dan juga non-angka atau bukan angka. Data yang berbentuk angka misalnya umur, berat badan, tinggi badan misalnya. Tapi bisa juga bukan angka. Tingkat pendidikan misalnya, rendah, tinggi gitu ya. Jenis kelamin, kan bukan angka ya. Ada perempuan, ada laki-laki. Dan juga status ekonomi, contohnya status ekonomi menengah, tinggi, rendah gitu. Jadi data itu keterangan dari hasil pengamatan kita terhadap karakteristik suatu subjek. Nah, di sini di data, datum, dan juga informasi pada slide ini, teman-teman bisa mengasah, membedakan mana sih yang termasuk datum, data, dan juga informasi, gitu. Ya, dari slide ini. Mana ya, gitu. Di sini ada data ataupun di sini ada pernyataan kadar hemoglobin remaja putri di SMP Negeri 5 Depok. Ada 7 angka di situ. Teman-teman coba jawab. Nanti di kolom komentar saya akan bertanya, mana yang termasuk datum, mana yang termasuk data, dan mana yang bisa Anda jadikan sebuah informasi. Gitu ya. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman untuk menggali lagi jenis-jenis data. Ini menjadi dasar ya sebenarnya. Ada beberapa jenis data, pengelompokannya ada beberapa macam. Yang pertama adalah berdasarkan sumber perolehan. Dari mana itu diperoleh? Kita sebut ada 2, yaitu data primer dan juga sekunder. Data primer itu biasanya diperoleh sendiri oleh si peneliti dari subjek penelitian menggunakan instrumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Instrumen tersebut bisa berupa angket, kuesioner, ada juga mungkin recorder atau hasil perekaman gitu. Jadi itu yang disebut dengan data primer. Nah, kalau data sekunder itu apa? Jadi, kalau data sekunder itu bukan dikumpulkan sendiri oleh si peneliti, tetapi didapatkan secara resmi dari sumber yang berkompeten. Misalnya, angka di kabupaten tertentu dari BPS. Atau mungkin laporan tahunan yang biasanya kita sebut riset kesehatan dasar, misalnya dari Kementerian Kesehatan. Atau juga bisa studi literatur dari penelitian sebelumnya dan juga studi literatur di perpustakaan. Yang menjadi kekurangannya, di samping itu mudah data sekunder itu, tetapi seringkali tidak sesuai dengan rancangan ataupun desain penelitian.
Itu ya. Kalau primer didapatkan sendiri, kalau sekunder bisa didapatkan dari instansi terkait. Kalau misalnya peneliti itu tidak mengukur langsung, tetapi menggunakan orang lain, itu biasanya bisa disebut data primer atau sekunder. Nanti kita diskusi di forum gizi. Kira-kira kalau menurut teman-teman itu termasuk data primer atau tidak? Misalnya saya sebagai peneliti, tapi saya tidak mengambil datanya itu sendiri, gitu. Menggunakan misalnya mahasiswa sebagai enumerator atau pengumpul data. Nah, itu disebut data primer atau sekunder ya? Gitu. Nanti kita diskusi ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada data primer dan sekunder adalah pada proses penyajian datanya. Jadi kalau data primer itu misalnya kita mau menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga grafik, itu cukup untuk mencantumkan unsur apa sih yang mau ditampilkan. Misalnya kadar hemoglobin remaja putri, gitu. Itu kan apa sih, gitu. Tapi kalau data sekunder ini ada syaratnya. Jadi pada saat mau menampilkan di dalam tabel ataupun grafik itu harus secara eksplisit, harus jelas, mencantumkan 3W, apa, kapan, dan di mana. Misalnya data hemoglobin remaja putri tahun sekian di mana. Dan biasanya di bagian bawah gambar ataupun tabel akan dicantumkan sumbernya dari mana. Misalnya sumber Kementerian Kesehatan tahun 2020. Itu syarat wajibnya untuk data sekunder. Selanjutnya adalah pembagian data menurut kandungan informasinya. Kita biasanya membagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif di sini adalah keterangan dalam bentuk uraian yang menggambarkan atau melukiskan karakteristik subjek yang diamati. Contohnya, misalnya tingkat pendidikan. Dia hanya bentuk uraian. Tingkat pendidikannya sebagian besar tergolong tinggi, misalnya begitu. Hanya menguraikan. Sementara kalau data kuantitatif itu adalah keterangan dari sumber berupa angka, sehingga hasil tadi itu bisa dianalisis tanpa harus memberikan skor. Misalnya berat badan, tinggi badan, penghasilannya sekian, 1 juta, ya, itu jumlah anggota keluarga, berapa tuh orangnya, itu ya. Kualitatif itu tidak ada nilainya, dia itu tidak ada nilai real, tidak berupa angka tadi. Jadi bisa hanya uraian, itu ya, kualitatif. Atau mungkin mau melihat bagaimana sih penanganan penilaian status gizi di daerah pasca bencana banjir. Nanti kualitatif itu tidak berapa besarnya, tidak, tapi sudah baik atau belum, hanya seperti itu. Jadi hanya uraian, seperti itu ya. Yang ketiga, penggolongan data itu berdasarkan cara perolehannya. Bagaimana cara perolehannya? Ada dua, yaitu ada data ukur dan data hitung. Kalau data ukur itu adalah keterangan kuantitatif yang diperoleh dengan pengukuran terlebih dahulu dari subjek yang diamati menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Jadi kita mau tahu data itu tuh harus mengukur dulu. Contohnya berat badan, ya. Mau tahu berat badannya harus diukur dulu pakai timbangan. Tinggi badan, mau tahu tinggi badannya harus diukur dulu pakai mikrotoa. Mau tahu kecerdasan, kita gunakan instrumennya, misalnya tes intelijensia dan lain sebagainya. Itu data ukur. Jadi mau memperolehnya harus kita lakukan pengukuran.
Kalau data hitung itu adalah data kuantitatif sama, gitu. Tapi yang diperoleh dengan mencacah atau membagi jumlah subjek dengan karakteristik yang identik. Misalnya, saya mengamati di kelas, ya, teman-teman ini ternyata ada 50 orang atau 200 orang deh. Dari 200 orang itu ternyata 150-nya adalah perempuan. Maka bisa dibuat data hitungnya gimana? Proporsi atau persentase perempuan itu adalah 75%. Dari mana? 150 dibagi 200 total dikali 100. Gitu. Jadi mengelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dihitung berdasarkan karakteristik tertentu. Gitu ya. Jadi perbedaannya kalau ukur harus diukur dulu. Kalau hitung itu kita mencacah berdasarkan hasil pengamatan, kita bedakan nih berdasarkan karakteristik yang identik. Gitu. Nah, selanjutnya apa sih kaitannya data dengan variabel? Jadi, variabel itu adalah kumpulan data dengan atribut yang sama, tetapi nilainya itu tidak seragam. Bisa tinggi, bisa rendah. Misalnya, variabel itu tinggi badan. Di dalam satu kelompok, dalam satu kelas, misalnya ya, saya mengamati teman-teman nih di kelas, misalnya 01 atau 02, memiliki berat badan semuanya, gitu ya. Tapi berat badan itu nggak sama, gitu. Bervariasi. Ada yang berat badannya itu rendah, ada berat badan sangat tinggi, misalnya begitu. Ini adalah variabel. Kita sebut misalnya variabel berat badan. Jadi, tadi kumpulan data berat badan si A, si B, si C sampai dengan si keberapa tadi kita kumpulkan, sama-sama menggambarkan berat badan, tetapi nilainya itu tidak seragam. Ada yang tinggi, mungkin juga ada yang sangat rendah. Begitu. Jadi kalau kita berhubungan dengan variabel dan data itu seperti apa? Jadi variabel itu kumpulan dari data yang kita kumpulkan tadi. Ya. Sama-sama menggambarkan atribut yang sama, tetapi nilainya itu tidak seragam. Berat badan satu kelompok, satu kelas tidak akan sama. Bervariasi pasti. Karena menggambarkan setiap individu atau setiap karakteristik yang kita ukur. Nah, kalau skala pengukuran seperti apa gitu. Jadi skala pengukuran tadi setelah kita mengukur sesuatu itu ada beberapa jenis atau skala data biasanya kita sebut ada 4 skala data yang biasa ada, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita bahas dulu untuk skala nominal. Jadi ini adalah tingkatan yang paling rendah. Jadi hanya membagi objek tadi menjadi kelompok-kelompok dan tidak tumpang tindih. Antara kelompok biasanya tidak ada hubungan atau tingkatan yang jelas. Jadi yang skala paling sederhana karena hanya membagi menjadi beberapa kategori, gitu. Dan tidak diketahui beberapa kategori atau kelompok tadi tingkatnya itu bedanya itu seberapa. Jadi hanya membedakan saja. Contohnya jenis kelamin, ya hanya membedakan laki-laki perempuan. Agama misalnya ada Islam, Hindu, Katolik, Konghucu, Buddha, dan sebagainya. Suku juga begitu. Dia hanya membedakan suku Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Gitu. Tapi tidak tahu tingkatannya itu bedanya seberapa, tidak juga memperlihatkan atau menggambarkan kelompok tertentu lebih baik dari kelompok yang lain. Gitu ya. Itu nominal.
Yang kedua adalah skala ordinal. Jadi sama juga, ini mengelompokkan. Ya, mengelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang tidak tumpang tindih. Tetapi ada hubungan atau ada ranking antar kelas. Kalau yang tadi ya nominal, tidak tahu perbedaannya ya dari setiap kelompok. Kalau ini tahu, ada rankingnya. Jadi bisa ditulis kelompoknya itu lebih kecil atau lebih besar. Ada perbedaan dari setiap kategori atau kelompok. Misalnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya ada rendah, sedang, tinggi. Misalnya kalau yang rendah itu tingkat pendidikannya tidak sekolah sampai dengan SD. Yang sedang saya SMP sampai SMA. Yang tinggi itu dari diploma sampai dengan sarjana gitu. Nah, ada tingkatannya, ada perbedaannya dari setiap kelompok. Status gizi juga seperti itu. Mungkin status gizi kurang, status gizi normal, status gizi lebih. Ada tingkatannya, ada bedanya. Normal kalau IMT-nya sekian sampai sekian misalnya. Kalau lebih sekian sampai sekian. Mana lebih baik? Tahu, ketahuan. Yang baik itu adalah yang normal. Misalnya status gizi seperti itu ya. Yang terlalu kurus juga tidak baik, terlalu lebih juga nggak baik. Nah, itu bedanya antara ordinal dengan nominal. Nominal hanya ya udah mengelompokkan, nggak tahu mana yang baik mana yang enggak. Ordinal ada jenjangnya ya, dan bisa tahu oh yang lebih baik yang ini, kelompok ini gitu. Nah, yang ketiga adalah interval. Skala interval ini jadi biasanya untuk data-data yang kategori numerik ya. Data-data berupa angka, number begitu. Tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan dua skala yang sebelumnya, nominal dan juga ordinal. Gitu. Kemudian yang menjadi ciri ini adalah biasanya tidak memiliki nilai nol absolut. Terdapat nilai negatif misalnya seperti itu. Jadi 0 itu belum tentu 0 gitu. Contohnya temperatur, suhu, kayak begitu. Atau juga bisa pengetahuan gitu. Kita menilai pengetahuan menggunakan kuesioner. Pada saat dia jawabannya salah semua, belum tentu pengetahuan gizinya itu dia 0 absolut. Nggak berpengetahuan gizi, belum tentu. Karena mungkin yang kita tanyakan itu dia memang tidak menguasai. Jadi tidak ada 0 absolut. Ya. Jadi 0 itu belum tentu dia itu tidak punya pengetahuan. Gitu. Jadi kita sebut interval. Sama dengan suhu. Suhu 0 itu punya nilai, ya kan? Suhu itu 0 itu punya nilai, ada negatifnya. Beda dengan berat badan. Berat badan 0, ya memang gak ada berat badannya. Makanannya 0, berat makanan itu tidak ada. Gitu ya. Bedanya interval. Jadi cirinya itu punya tidak punya nilai 0 absolut. 0 itu tidak benar-benar 0. Suhu 0 itu masih punya nilai. Pengetahuannya misalnya dia dari hasil kuesioner itu 0, belum tentu dia itu tidak punya pengetahuan gitu. Ya, mungkin tidak menguasai gitu, tapi punya pengetahuan. Gitu ya. Yang terakhir atau yang keempat adalah skala rasio. Jadi skala pengukuran atau skala data ini tingkatannya paling tinggi gitu ya, dibanding nominal, ordinal, dan juga rasio. Karena dapat membandingkan kelompok dan memiliki nilai absolut atau 0, itu benar-benar 0. Gitu ya. Jadi itu kelebihannya itu. Contohnya berat badan. Tadi ya, kalau 0 itu berat makanan, 0 itu ya 0. Gitu. Kadar zat besi, asupan makan,
berapa sih proteinnya. Proteinnya 0 ya dia nggak makan makanan sumber protein, atau dia makan makanan tapi yang sumber proteinnya tidak ada. Jadi 0 itu benar-benar menggambarkan 0 gitu ya. Jadi tingkatan paling rendah itu pada skala nominal, diikuti ordinal, interval, dan rasio terakhir. Itu tingkatnya paling tinggi. Ada juga yang membedakan skala pengukuran itu jadi dua, skala pengukuran yang kategorikal dan juga skala pengukuran yang numerikal. Kategorikal itu yang dua bawah itu, nominal dan ordinal. Kalau skala data atau skala pengukuran yang numerik itu dua yang atas, yaitu interval dan rasio gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan dulu mana yang tingkatannya paling rendah, mana yang paling tinggi, mana yang biasanya menggambarkan kategorikal, mana yang biasanya menggambarkan numerikal gitu ya. Nah, kalau sudah tahu beberapa tadi jenis data, bagaimana sih kita mencatat data? Jadi secara umum data itu dibagi menjadi dua. Jadi bisa kita catat data itu secara tradisional atau juga secara non-tradisional. Kalau tradisional biasanya setiap profesi atau petugas kesehatan atau petugas memiliki catatan yang terpisah. Atau yang kedua, kalau non-tradisional itu biasanya sudah terintegrasi, sudah berorientasi pada masalah. Jadi data misalnya di gizi itu terintegrasi dengan data di perawat atau di kesehatan masyarakat. Misalnya kita contohnya di puskesmas misalnya. Jadi data itu terintegrasi gitu ya. Jadi problem oriented record. Jadi misalnya mau masalah stunting ya, nggak cuma gizi, tapi keselingnya, kesehatan lingkungannya, kemudian kesehatan masyarakatnya, kemudian dari perawat seperti apa, dari kebidanan seperti apa. Jadi itu terintegrasi. Biasanya seperti itu. Nah, lanjut, sudah dicatat gimana sih cara mengumpulkan data. Jadi sebenarnya pengumpulan data ini adalah sebuah proses ataupun cara ataupun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti atau seorang pengumpul data untuk menghimpun ataupun menjaring berbagai informasi, bisa kondisi, bisa juga fenomena di lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitiannya. Jadi mau melihat misalnya tentang ASI eksklusif, ya mau melihat data-data misalnya tentang biasanya ibu memberikan ASI eksklusif itu berapa lama, kemudian frekuensinya seperti apa, durasinya bagaimana, kemudian makanan ibunya, misalnya seperti itu, tergantung dari ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Dari segi ibunya saja, atau dari segi anaknya, atau seperti apa. Jadi, pengumpulan data tadi ya, sebuah proses atau kegiatan tadi yang ingin menjaring atau mengungkap berbagai fenomena, bisa informasi, dan juga kondisi lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang akan kita lakukan. Cara mengumpulkan data itu seperti apa gitu. Cara pengumpulan data itu yang pertama bisa kita lihat dari catatan medik dan juga dari survei. Kalau catatan medik itu caranya lebih mudah gitu ya. Jadi kita mengumpulkan data dari catatan medik yang ada biasanya di sarana kesehatan. Tapi memiliki negatifnya adalah datanya itu biasanya sering tidak lengkap, tidak sesuai dengan desain kita. Jadi kita harus menyesuaikan desain penelitiannya, gitu ya. Cara kedua bisa dengan survei. Jadi kita mengumpulkan data ataupun data primer itu sesuai dengan kebutuhannya. Mau lihat ASI eksklusif ya kita lihat apa saja yang data yang sekiranya berhubungan dengan ASI eksklusif. Tetapi ada minusnya juga, yaitu biasanya membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup besar. Jadi pengumpulan data itu disesuaikan, bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan, desain yang akan kita lakukan, tujuan penelitian, gitu. Jadi boleh tidak ada harus
data primer tidak, kalau memang data sekunder dan sesuai dengan tujuan, ya boleh dilakukan. Nah tadi, kalau sudah mengumpulkan data, lalu gimana sih? Ini pesan yang harus teman-teman garis bawahi, bahwa data yang telah terkumpul itu akan bermanfaat jika diolah dengan baik, sehingga bisa memberikan informasi terkait dengan data yang kita kumpulkan. Tadi ASI eksklusif, datanya banyak sekali, dari durasi, frekuensi, tapi tidak kita olah, ya tidak akan mendapatkan manfaat. Informasinya adalah, misalnya, ternyata sebagian besar ibu-ibu di desa X itu tidak memberikan ASI eksklusif, karena dia hanya memberikan ASI paling banter atau paling lama itu hanya 3 bulan. Itu pun kadang ada yang 6 bulan, tetapi pada bulan keberapa sudah ditambahkan makanan lain atau minuman lain. Gitu. Nah, akan bermanfaat jika Anda sudah membuatnya menjadi sebuah informasi. Gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman harus belajar yang namanya manajemen data. Karena apa? Mengumpulkan data jumlah banyak, jumlah besar itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Harus punya kemampuan dalam mengolah data itu menjadi sebuah informasi atau bisa menyimpulkan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi orang yang membaca data tersebut. Gitu. Jadi tujuan di sini adalah teman-teman harus tahu apa sih data itu, kemudian bagaimana pentingnya data, pentingnya pengumpulan data, sekaligus setelah berhasil dikumpulkan harus tahu caranya itu seperti apa supaya data itu termanage dengan baik sehingga bisa menghasilkan informasi atau kesimpulan yang baik pula bagi target atau sasaran. Gitu ya. Jadi kenapa belajar manajemen data? Karena ini tadi, mengumpulkan data tidak cukup hanya sekedar mampu mengumpulkan. Gitu. Lalu apa sih manajemen data? Khususnya di bidang kesehatan. Jadi manajemen data kesehatan itu rangkaian kegiatan. Jadi teman-teman rangkaian kegiatan mulai dari mengolah data, dari pencatatan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga menjadi sebuah informasi kesehatan. Jadi rangkaian itu tadi, itulah manajemen data. Tidak bisa dipisahkan. Ya, manajemen data dengan data itu sendiri. Kalau nggak pernah ada pencatatan, mana bisa menghasilkan informasi, gitu ya. Gitu. Manajemen di sini juga nanti berhubungan dengan statistika. Jadi antara data dengan statistika itu saling melengkapi, komplementer. Ya, tidak mungkin sebuah data itu akan baik informasinya kalau nggak diolah secara statistik. Statistik juga begitu, tidak mungkin bisa mengolah kalau nggak ada datanya. Gitu ya. Jadi manajemen data itu masuk dalam ranah juga hubungan antara manajemen data dan juga statistik itu sendiri. Nah, dalam manajemen data itu ada sebuah proses pengalihan, ya, perubahan atau proses pengubahan data menjadi sebuah informasi. Pertama kita mengumpulkan data dulu, ya. Kemudian data sudah terkumpul, kita akan olah. Macam-macam ya, nanti bisa pakai SPSS, bisa pakai apa gitu ya. Kemudian data tersebut kita sajikan. Jadi olah, sajikan. Dapatlah analisis. Oh, dari penyajian data itu kita analisis. Oh, ternyata ASI eksklusif tadi itu yang banyak tidak melakukan ASI eksklusif ternyata adalah pada ibu-ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah misalnya. Informasinya adalah bisa kita berikan informasi. Oh, ternyata memang sebagian besar ibu-ibu di desa X misalnya tidak memberikan bayinya ASI eksklusif. Salah satu
faktor yang mungkin mempengaruhi adalah tingkat pendidikan ibu yang tergolong masih rendah. Nah, dari informasi tersebut akan timbul sebuah rencana-rencana, sebuah aksi dengan memanfaatkan informasi tersebut. Bagaimana ya caranya supaya ASI eksklusif meningkat? Bagaimana cara memantau supaya ibu tetap ataupun harus memberikan ASI eksklusif? Bagaimana cara misalnya menilai bahwa ASI eksklusif itu benar-benar dilakukan? Jadi itu, dari sebuah data itu Anda akan mendapat sebuah informasi, dari informasi itu akan muncul sebuah perencanaan, pemantauan, dan lain sebagainya. Nah, tadi akan kita bahas selanjutnya, bagaimana cara kita mengolah data yang sudah kita kumpulkan menjadi sebuah informasi yang akurat, informasi yang baik. Itu sangat menentukan rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu ya. Apa hubungan data, informasi, dan action? Jadi, pada saat sudah mengumpulkan data, oleh sistem informasi itu akan diubah menjadi informasi. Nah, informasi ini juga sangat terkait dengan kualitas. Kalau kualitasnya baik, ya nanti perencanaannya atau sistem manajemennya itu juga akan baik. Gitu. Kalau kita sudah mengumpulkan data dengan baik, tapi mengubah data menjadi informasinya itu nggak baik, ya kualitas datanya nggak baik, sehingga proses perencanaan selanjutnya juga kurang baik. Jadi saling berhubungan. Dari mulai pengumpulan, kita menganalisis menjadi sebuah informasi, kemudian dari informasi itu akan muncul sebuah rencana, harus ngapain, misalnya seperti itu. Dan itu sangat terkait dengan bagaimana kita mengubah sebuah data atau sekumpulan data tadi menjadi sebuah informasi. Terakhir, bagaimana tujuan dan juga manfaat informasi, khususnya informasi di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya tujuannya adalah kita bisa mengelola data dan juga informasi tadi, mulai dari kita mengumpulkan, proses pengolahannya, metodenya seperti apa, kemudian kita menganalisis, sampai dengan menyajikan informasi tersebut sehingga dapat berdaya guna. Artinya bisa memberi manfaat pada target atau pembaca. Manfaatnya hampir sama ya. Jadi setelah muncul informasi kesehatan akan membantu proses pengambilan keputusan ke depannya. Begitu juga akan bisa menyediakan data yang tersedia dalam waktu yang tepat dan akurat. Ini yang penting. Data yang kita berikan itu akurat. Jangan sampai kita mau ASI eksklusif itu datanya sudah 10 tahun yang lalu. Ya informasinya tidak akurat lagi, gitu. Begitu juga tadi yang saya ucapkan sebelumnya, dengan adanya informasi yang baik, yang akurat, yang valid, itu membantu dalam proses mengembangkan proses perencanaan yang efektif, ya efektif, karena sudah sesuai, akurat, sehingga perencanaannya juga akan baik pula. Begitu, itu ya. Jadi proses awal dari pengumpulan data sampai dengan proses penyajian data itu sangat mempengaruhi tadi ya proses perencanaan dan juga penanggulangan ke depannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar di materi manajemen data dan informasi kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini memberikan sebuah wacana atau sebuah pemikiran baru
betapa pentingnya kita mengumpulkan data dan bisa memanage data tersebut menjadi sebuah informasi yang efektif dan juga akurat. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja di komentar Google Classroom. Di situ Google Classroom silakan untuk aktif bertanya ataupun mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apabila nanti setelah selesai perkuliahan juga masih ada beberapa hal yang didiskusikan, silakan bisa menghubungi saya melalui handphone atau juga melalui email yang tertera dalam slide. Itu saja, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat, menambah semangat teman-teman dalam perkuliahan daring. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga selalu memberi manfaat. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.